Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه كما قال تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Aid rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kekuatan untuk terus melangkah dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan kepada alam semesta. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi pembawa kedamaian, penuh cinta kasih, penyebar risalah rahmah bagi alam semesta, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Semoga kita menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Id yang berbahagia, pagi ini segenap kaum muslimin di bersada negeri menunaikan sholat dan merayakan Idul Fitri dengan khusyuk dan penuh pasrahan. Gema takbir, tahlil, tahmid dan tasbih berkumandang di segenap cakrawala dengan segala kerendahan hati dan penuh pengharapan dari setiap insan beriman. Semuanya berpusat dan bermuara sebagai wujud ibadah untuk mendekatkan diri kepada Zat Ilahi guna meraih ridha dan anugerah Allah yang Maha Penyayang dan Maha Bijaksana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Ramadan telah mendidik dan mengajarkan kepada kita banyak hal agar kelak menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Pribadi yang bertakwa akan menghasilkan efek yang sangat kuat, bukan hanya pada diri sendiri secara individu, tapi juga kepada masyarakat secara sosial. Di antara indikator orang-orang yang bertakwa, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Al-Imran 134 sampai 135. Indikator tersebut Allah memberikan sebagai bukti bahwa takwa bukan hanya melekat pada diri manusia sendiri, namun juga dapat berefek kepada sekitar. Menafkahkan harta, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, berbuat kebajikan merupakan bagian dari kesalehan sosial, buah dari ketakwaan. Sementara memohon ampun atas segala perbuatan keji serta tidak mengulanginya lagi merupakan kesalehan individu kepada Tuhannya yang telah menciptakannya ke alam dunia ini. Dengan begitu, sejatinya implikasi sebulan penuh menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan menghasilkan pribadi-pribadi yang soleh secara individual sekaligus soleh secara sosial. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Kesalehan individual dan kesalehan sosial merupakan indikasi seseorang menjadi pribadi yang bertakwa. Implementasi kesalehan tersebut akan membentuk pribadi yang selalu berorientasi pada rahmat alam semesta, sebagaimana orientasi Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni sebagai pembawa risalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Surat Al-Anbiya 107. Ajaran Rasulullah yang berorientasi pada rahmatan lil alamin telah diberikannya sepanjang sejarah kerasulannya. Tiga hubungan yang saling keterkaitan, yakni manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia kepada alam sekitar, telah diajarkan dalam ajaran dan risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Merupakan ajaran Allah dan Rasulnya agar sesama umat Islam bersatu padu, senantiasa menghormati perbedaan yang terjadi. Tidak boleh menuduh seorang sebagai orang kafir, munafik, ahlul bid'ah, atau mengejek sesama muslim karena perbedaan itu. Apalagi menghalalkan darah dan kehormatan seorang muslim karena perbedaan pemahaman atau penafsiran sebuah teks.
Ajaran untuk bersatu dalam ikatan agama inilah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Indikasi seorang bersaudara dalam satu ikatan agama terimplementasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan seperti terlihatnya rasa persaudaraan. Salah satu indikasi persaudaraan adalah selalu berdamai ketika berinteraksi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, sebagaimana dalam firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Selain selalu berorientasi kepada perdamaian, indikasi ukhuwah Islamiyah adalah adanya saling menghargai dan berkarakter baik dalam menjalin hubungan. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Hijr, "Waqfid janahaka lil mu'minin." Berendah dirilah, sopanlah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Karakteristik sopan kepada sesama merupakan implementasi menjaga persaudaraan. Sesama muslim tidak boleh berkata kasar, bermuka masam, bersikap pongah, apalagi menghina, mencaci, dan merendahkan harkat dan martabatnya. Terlebih tidak boleh menghalalkan darah seorang muslim atas nama jihad di negeri yang damai ini. Rahmatan lil alamin juga dicerminkan dalam ajaran Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tercermin dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berlaku baik pada setiap manusia tanpa memandang jenis kelamin, suku, agama, dan golongan. Bagaimana dalam hadis sahih Muslim nomor 1596 diceritakan ketika Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu dan Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu sedang berada di Qadisiyah, tiba-tiba ada iringan jenazah melewati mereka. Maka keduanya berdiri. Lalu dikatakan kepada keduanya, jenazah itu adalah termasuk penduduk setempat, yakni orang kafir. Kemudian mereka berdua berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dilewati iringan jenazah, lalu beliau berdiri. Ketika dikatakan jenazah itu Yahudi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah ia juga manusia? Dan lebih lanjut beliau bersabda, kematian adalah suatu perkara yang menyedihkan dan dahsyat. Sebab itu, apabila kamu melihat iring-iringan jenazah berlalu, kamu seharusnya berdiri sebagai suatu hadiah penghormatan. Sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat yang berbeda agama tersebut mencerminkan Rasulullah menghargai sisi kemanusiaan. Sikap tersebut merupakan sikap seorang yang humanis, menjunjung tinggi sisi kemanusiaan. Sikap inilah yang disebut dengan ukhuwah basyariah atau insaniyah, persaudaraan sesama umat manusia. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan agama tidak menghalangi untuk menghormati dan berbuat baik kepada mereka. Apapun keyakinan seorang, terdapat satu persamaan, yaitu sebagai sesama ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak dibenarkan dalam Islam untuk menyakiti mereka yang berbeda agama, apalagi sampai menghalalkan darah mereka, sebagaimana dilakukan oleh teroris beberapa waktu lalu. Inilah contoh perilaku dan sikap Rasulullah dalam merawat sisi kemanusiaan, sehingga tidak dibenarkan dalam konteks keindonesiaan melukai umat yang berbeda agama. Sebab Indonesia adalah negara damai, negara Darussalam. Barang siapa yang melukai non-muslim di negara yang damai, maka sama saja melukai Nabi. Sebagaimana dalam sebuah hadis, man adha dhimmiyan faqad adani, wa man adani faqad adallah. Barang siapa yang menyakiti orang dhimmi, non-muslim yang berinteraksi secara baik, berarti dia telah menyakiti diriku. Dan barang siapa menyakiti diriku, berarti dia menyakiti Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, hafizakumullah.
Rahmatan lil alamin dalam konteks konstitusi kenegaraan juga diterapkan oleh Rasulullah. Salah satunya melalui pencanangan Piagam Madinah. Beberapa pasal dalam piagam tersebut seperti pasal 16, 25 dan 46 dinyatakan bahwa kaum Yahudi yang mengikuti kita berhak mendapat perlindungan dan hak persamaan tanpa ada penganiayaan atas mereka, dan tidak ditolong orang-orang yang menjadi musuh mereka. Bagi orang Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka pula. Kaum Yahudi Al-Aus, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Piagam Madinah tersebut yang membebaskan rakyatnya untuk memeluk agamanya tanpa gangguan, serta mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin ketika terjadi sesuatu yang membahayakan. Hal ini merupakan bagian dari kasih sayang yang diatur dalam regulasi atau konstitusi tersebut. Konsep inilah yang disebut dengan ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Dalam berbangsa dan bernegara, setiap individu tanpa mengenal suku dan agama, semuanya berkewajiban menjaga hak dan kewajiban sesama anak bangsa, saling melindungi dan memberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadah. Tidak ada paksaan dalam beragama dan berinteraksi sosial. Maka mereka yang memaksakan kehendak untuk merubah sistem kenegaraan dan menzalimi kaum yang berbeda dalam sebuah ikatan negara tidak dibenarkan dalam Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa mawlana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.